Baik, terima kasih banyak Bu Ai atas kesempatannya. Saya izin konfirmasi apakah suara saya jelas? Gas, Jelas, Mbak Kania. Oke, baik. Saya jelas. izin buka sesi Jelas. kali ini ya, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, Salam selamat pagi. wabarakatuh. Sel- Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi Bapak Jamaluddin. Mbak Kania termute, Mbak. Suaranya Bu, maaf Bang. Suaranya Bu nggak ada Bu, maaf. Terima Oke, kasih. mohon maaf Bapak Ibu. Oke, sebelumnya perkenalkan Bapak, saya Kania Sipolasana sebagai salah satu staf di Halal Institute yang nantinya akan menemani Bapak selama kurang lebih 2 jam ke depan sampai nantinya sesi tanya jawab seperti itu. Nah, saya izin menginformasikan Bapak bahwa peserta pelatihan penyelia halal UMK reguler SPPG di angkatan 32 ini terdapat kurang lebih 128 orang. Seperti itu. Nah, di sini nantinya Bapak Jamaluddin akan membawakan materi terkait dengan regulasi jaminan produk halal, tugas dan tanggung jawab penyelia halal. Dan ini sebagai materi pertama nih Bapak Ibu di hari pertama ini, seperti itu. Nah, nantinya materi dan sesi tanya jawab akan dibagi menjadi 2 sesi nih Bapak Ibu. Jadi nantinya bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan bisa disimpan dulu, nantinya bisa diajukan di sesi tanya jawab nanti. Nah, materi akan disampaikan selama kurang lebih 1 jam 45 menit dari pukul 8.30 sampai nantinya pukul 10.15 seperti itu. Nah, pemateri kita sekarang ada Bapak Jamaluddin dari BPJPH. Bagaimana Bapak Jamaluddin? Apakah sudah siap untuk bisa membawakan materi kali ini? Oke, baik. Waktu dan layar saya serahkan ke Bapak Jamaluddin. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Mbak Kania ya. Ini sudah tampil? Sudah muncul, Sudah Bu? tampil Bapak? Sudah Oh, ada. oke. Oke. Ketutupan ya? Sudah Oh, muncul semua kok Pak. semua ya. Baik, terima kasih Mbak Kania. Mohon izin Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Hmm. Yang kami hormati Bapak Direktur LPK Halal Institute, Bapak Dr. S.J. Arifin beserta jajarannya, Mbak Moderator, Mbak Kania, Bapak Ibu para peserta yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah. Pagi hari yang cerah ini kita dapat mengikuti training SDM penyelia halal ya. Semoga pertemuan hari ini dan esok ya dipermudah dan diperlancar dan kita mendapatkan eh, predikat lulus semua ya. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada junjungan Nabi Sri kita Muhammad SAW, para keluarga, sahabat, dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bapak Ibu, pagi hari ini di awal sesi ini kita membahas terkait regulasi ya. Regulasi jaminan produk halal, tugas dan tanggung jawab penyelia halal. Nah, ini perlu kita ketahui bersama ya, mengingat posisi kita sekarang adalah sebagai tenaga SDM penyelia halal yang bertanggung jawab melakukan pengawasan, mengamati proses produk halal yang ada di dapur SPPG ya. Nah, yang pertama
perlu kita ketahui sebetulnya dasarnya itu apa sih halal itu? Hmm. Kenapa sekarang sertifikasi halal itu diwajibkan? Nah, ini ada undang-undangnya Bapak Ibu ya. Undang-Undang 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Terus ada juga Undang-Undang 6 tahun 2023. Ini tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU CK dulu ya. Kemudian di bawahnya undang-undang itu ada PP, peraturan pemerintah. Nah, ini yang berkaitan dengan halal ini ada Perpres 163 dan salinan PP nomor 42 tahun 2024 tentang bidang penyelenggaraan jaminan produk halal. Pak, kayaknya kok banyak banget ini produk hukum terkait halal. Ah, ini Bapak Ibu mungkin tidak usah dihafal, cukup kita tahu saja. Oh, benar ya, di undang-undang itu ada tentang mandatori halal, gitu aja. Kemudian juga ada PP dan ada peraturan Menteri Agama. Nah, ini yang berkaitan saja yang kita eh, cermati, khususnya yang ini nih, di Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Jadi tidak semua bahan itu yang harus disertifikasi, ada yang dikecualikan. Contohnya produk yang bersumber dari alam yang belum diolah gitu ya. Contohnya buah-buahan, itu kan buah pisang, jeruk, anggur. Nah, ini produk ini sudah dari asalnya memang sudah halal. Nah, tidak perlu disertifikasi kecuali ya diolah kayak buah pisang diolah menjadi pisang goreng, juga jadi keripik pisang, jadi pisang sale. Nah, itu kan ada olahannya, ada prosesnya. Nah, itu yang perlu disertifikasi. Nah, kemudian ini nomor 2 nggak usah ya. Yang perlu kita cermati juga ini nomor 5 ini KMA, Keputusan Menteri Agama nomor 944 tahun 2024 tentang perubahan atas KMA 748 tentang jenis produk yang wajib bersertifikat halal. Nah, ini di 748 ini ya, KMA 944 ini kita perlu cermati karena eh, apa ya, di wilayah inilah kita berkutat ya pekerjaan kita ini. Terus ada keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 21 tahun 2022 tentang SKK ini penyelenggaraan halal. Bapak ada apa hubungannya apa dengan Menaker 6? Karena posisi kita itu adalah jabatannya sebagai penyelia halal, yang mana kita harus memiliki skill ya, kompetensi, pengetahuan, eh, sama saja dengan profesi auditor halal. Nah, ini yang memerlukan skill, keterampilan, pengetahuan yang spesifik. Kalau Juleha spesifiknya terkait dengan penyembelihan sesuai dengan syariat Islam. Kalau auditor halal itu spesifiknya dia melakukan audit pemeriksaan. Nah, kalau kita di sini penyelia halal nih yang ada eh, di garda terdepan ya, yang mengawasi proses produk halal itu kita nih tanggung jawabnya ini. Eh, Misalkan makanan itu menjadi bau, basi, terkontaminasi najis, ini tanggung jawab kita. Karena kita yang langsung mengawasi, melihat proses produksinya. Ini ada rekan kita ini di dapur memasaknya eh, tidak menjaga kebersihan. Nah, kita yang mengawasi, kita yang melakukan perbaikan.
kita yang memberikan peringatan. Contoh kecil saja, mencuci bahan baku atau peralatan food tray ya, rantang. Itu mencucinya harus dengan air yang mengalir. Nah, tidak boleh dengan air yang mengendap, karena air yang sudah dipakai terus mengendap, dipakai lagi, itu namanya air mustakmal. Nah, tidak boleh digunakan berkali-kali. Nah, ini fungsi tugas tanggung jawab kita ini sebagai penyelia halal yang memang ya di lapangan yang mengawasi proses eh, apa ya penyediaan makanan ini yang akan diberikan kepada penerima manfaat. Baik itu kepada anak-anak siswa, peserta didik, santri, ibu hamil, dan lain-lainnya. Nah, ini yang berkaitan dengan keterampilan, skill, pengetahuan ada atur di Kemenaker. Kemudian ada peraturan badan BPJPH ini terkait tarif ya. Nah, kemudian perubahan tata cara tarif. Nah, tarif biaya sertifikasi halal itu BPJPH tidak semena-mena menentukan tarifnya sekian. Nah, ini tidak boleh. Em, jadi BPJPH juga mengajukan usulan tentang biaya tarif sertifikasi halal. Tidak boleh mahal. Nah, jadi ada batas atas dan batas bawahnya. Gitu. Nah, lanjut juga ada keputusan Kepala Badan nomor 20 tahun 2023 tentang perubahan sistem jaminan produk halal. Nah, ini SJP itu adalah sistem jaminan produk halal. Nah, tadi sudah disinggung oleh Direktur Halal Institute ya, bahwa standar halal kita, di standar halal Indonesia ini adalah SJPH. Banyak kan orang luar negeri itu eh, kaget ya dengan Indonesia. Kok Indonesia berani ya mewajibkan produk makanan minuman itu harus halal? Karena itu ada dasarnya yaitu undang-undang. Dan kita memakai standar sistem jaminan produk halal. Mungkin nanti lebih luasnya ada pemateri yang menerangkan secara spesifik tentang SJPH ini. Terus ada keputusan Kepala Badan nomor 77 tentang pedoman penyelenggaraan sistem jaminan produk halal dalam pemotongan hewan ruminansia dan unggas. Nah, ini ada regulasi yang mengatur terkait dengan penyembelihan hewan ruminansia. Hewan ruminansia itu hewan berkaki empat ya, sapi, kambing, unta, unggas itu ya, ayam, itik. Ini juga ada regulasinya. Jangan sampai ada pemotongan, apalagi unggas si ayam ya, yang tidak disembelih sesuai dengan syariat Islam. Nanti ada apa sosialisasi BPJPH apa kepala badan ini terkait dengan pengetahuan kita tentang ayam yang disembelih sesuai dengan syariat Islam dengan ayam yang hanya dipotong ataupun ditusuk tidak sesuai dengan syariat Islam. Nanti saya berikan videonya ya. Atau mungkin sekarang juga nggak apa-apa, biar kita eh, memahami. Ini ya Bapak Ibu saya kasih contoh. Ada video edukasi kepada kita tentang ini ya, supaya kita melek informasi Bapak Ibu. Teman-teman sekalian, saya Haikal Hasan, Kepala Badan Halal RI, dengan ini memberikan info kalau di pasar menemukan ayam dengan potongan leher seperti ini atau seperti ini,
dapat dipastikan ini ayam pada waktu disembelih belum mati. Matinya biasanya dilempar ke air mendidih sehingga dia mati bukan terpotong. Dan dalam Islam ini sama saja disebut bangkai. Karena dalam Islam pasti disembelih. Itu harus. Mati karena disembelih itu keharusan. Perhatikan kalau contoh berikut ini. Ini berarti cara penyembelihan yang betul. Nah, saya dapat simpulkan dua gambar di awal itu berarti haram karena Anda mengkonsumsi bangkai. Dan dua gambar setelahnya seperti yang sekarang Anda lihat adalah insya Allah halal karena Maaf Pak, videonya tidak muncul. Bapak maaf ini videonya tidak ada. Oh, tidak muncul ya? Iya. Oh, Iya, hanya suara saja Pak. Hanya suara Pak Jamaludin. oh saya share ya. Nanti ke siapa ini? Ada suara ya. Iya, untuk munculin videonya mungkin bisa stop share yang materinya dulu, Pak. Oh gitu. Oke, Iya, ya, diklik yang videonya. oke, saya klik videonya. Muncul? Belum, Pak. Muncul ya? Belum, Pak, Belum. belum. Belum, Pak. Belum. sekalian, saya Haikal Hasan, Kepala Badan Halal RI, dengan ini memberikan info kalau di pasar menemukan Maaf, ayam Pak. Belum Hanya muncul suara videonya, saja, Pak. Pak. yang seperti Masih ini. belum muncul, Baru Pak. suaranya saja, Pak. Terima Tahu. kasih, Pak. Ini dapat dipastikan ini ayam pada waktu disembelih belum mati. Matinya biasanya dilempar ke air Visualnya belum mendidih kelihatan, sehingga Pak. dia mati Oh, bukan maaf, belum terpotong. kelihatan Dan itu dalam Islam videonya. ini sama saja disebut bangkai. Karena dalam Islam pasti disembelih. Masih Itu belum harus. keluar, Pak, videonya, Pak. Mati Belum karena muncul. disembelih itu keharusan. Perhatikan Sabar, kalau sabar contoh Mas, berikut masih ini. dibuat itu Mas, Ini sabar. cara penyembelihan yang betul. Nah, saya dapat simpulkan dua gambar di awal itu berarti haram karena Anda mengkonsumsi bangkai. Dan dua gambar setelahnya seperti yang sekarang Anda lihat adalah insya Allah halal karena potongnya sesuai dengan syariat. Bisa kelihatan tadi ya? Ya, belum Pak. Belum Bapak. Ya? Belum Belum Pak. terlihat Pak. Belum. Baik, nanti ini saja ya. Dikirim di grup aja Pak. Baik. Nanti Mbak Kania ya. Sudah kirim ke Pak Direktur ya. Ya, Oke, nanti kita kirim lanjut di ya. grup. Tadi kita sudah sampai di keputusan kepala badan yang berkaitan dengan pemotongan hewan ruminansia dan unggas. Nah, ini juga oke, ini sudah ya. Jadi intinya saja ya yang perlu kita cermati regulasinya seperti ini, mengingat yang berkaitan dengan kita sebagai SDM penyuluh halal. Nah, kemudian juga ada peraturan dan keputusan, oh bukan Menteri Keuangan ya, keputusan Kepala BGN ini, nomor 63 tahun 2025, ini yang mewajibkan dapur SPPG itu harus sertifikasi halal. Nah, nah ini Bapak Ibu, dari sumber hukum undang-undang, PP, keputusan Menteri Agama, peraturan Menteri Agama, keputusan Kepala Badan, dan regulasi lainnya, ini ada di atas sumber hukum undang-undang tadi ya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Ini Allah berfirman dalam Al-Quran, ayat surah Al-Baqarah ayat 168, Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jadi perintah untuk memakan yang halal itu ada nasnya, ada
dalil Al-Qur'annya langsung, sumber hukum yang paling tinggi di atas undang-undang, PP, dan lain-lain. Itu wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi yang halal itu adalah sesuatu yang dibolehkan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Nah, terkait dengan toyib, ini baik, aman dikonsumsi, bersih, higienis, enak, mengandung nutrisi, bergizi, menyehatkan, dan bermutu. Jadi semuanya itu harus berdampingan ya. Nah, jadi itu ya dasar hukum, sumber hukum yang paling tinggi itu Al-Quran dan Al-Hadis. Begitu juga dalam hadis, baginda Rasul eh, dalam sabdanya itu, Innal halala bayyin, wal harama bayyin, wa bainahuma umurun mutasyabihat. Jadi yang namanya halal itu memang sudah jelas. Dan yang haram juga sudah jelas. Nah, yang belum jelas itu adalah wa bainahuma umurun mutasyabihat ay mustabihat. Jadi yang belum jelas itu adalah di wilayah gray area yang perlu ditelusuri, wilayah abu-abu yang diproses produksi menggunakan bahan bakunya itu yang perlu kita telusuri. Nah, ini sedikit yang berkaitan dengan halal di dalam undang-undang itu dijelaskan. Mungkin kita perlu tahu ya produk itu apa. Ini produk adalah barang dan atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, ini definisi produk dalam undang-undang. Nah, sertifikat halal itu adalah merupakan pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Jadi, secarik kertas yang namanya sertifikat halal itu yang mengeluarkan sekarang adalah negara, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Nah, sertifikat ini tidak serta-merta terbit begitu saja, tapi di dalamnya itu ada yang aktornya, yaitu lembaga pemeriksa halal, yang di dalamnya ada tenaga auditor halal yang melakukan audit pemeriksaan proses produk halal. Kemudian hasilnya disidangkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Setelah itu, setelah mendapatkan fatwa dari yang berwenang, yaitu para ulama di dalam Komisi Fatwa itu, barulah BPJPH menerbitkan sertifikat halal. Nah, jadi seperti itu ya. Tapi kebanyakan ada pelaku usaha yang hanya mencantumkan atau mengeprint logo halal. Sekarang logo halalnya halal Indonesia. Itu ada juga ya pelaku usaha yang hanya menempel tapi di bawahnya tidak ada nomor ID-nya. Nah, sertifikat halal yang resmi itu yang sudah ada legalisasi dari negara itu ada nomor ID-nya. Nah, ini mungkin perlu kita ketahui juga ya. Dan nanti juga dapur SPPG itu ada sertifikat halal yang sudah ada ID-nya. Nah, ini yang resmi. Tujuannya apa? Tentu memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk. Jadi nanti apa ya, makanan minuman yang didistribusikan dari dapur SPPG Bapak Ibu ini harus sudah terjamin kebersihan, higienis sanitasinya, keamanannya, dan kehalalannya. Nah, ya dengan adanya sertifikasi baik itu like hygiene maupun sertifikasi halal, mudah-mudahan tidak ada lagi penerima manfaat itu yang apa istilahnya alergi ataupun keracunan. Nah, makanya kita mengedepankan keamanan pangan dan kehalalan produk. Nah, tujuan yang kedua tentunya bukan dapur SPPG saja ya, bagi pelaku usaha yang lain itu
tentunya meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha UMKM maupun menengah ke atas ya. Dan nilai tambah untuk memproduksi dan menjual produk. Sudah pasti kita ya, terutama ibu-ibu yang membeli produk makanan, minuman, tentunya memperhatikan kehalalannya dulu nomor satu. Yang kedua baru harga. Ketimbang harganya murah, tapi belum jelas status kehalalannya, itu masih diragukan, pasti para konsumen tidak mau memilih yang seperti itu, walaupun murah ya, karena tidak terjamin kehalalannya. Bisa jadi murah karena ya tidak terjaga ataupun masih abu-abu, bisa jadi bahan bakunya campuran apa, nah itulah. Nah, jaminan produk halal ini merupakan kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Nah, ini semuanya bersumber dari undang-undang. Nah, sekarang Bapak Ibu, kewenangan BPJPH. BPJPH itu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang mengeluarkan dan menerbitkan sertifikat halal. Jadi bukannya lembaga MUI lagi yang mengeluarkan halal sertifikat halal itu, tapi adalah negara, dalam hal ini BPJPH. Yaitu diantaranya ini nih, menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk. Oke, mungkin saya rasa ini saja yang terkait dengan kewenangan BPJPH. Di samping kewenangan yang paling inti yaitu merumuskan dan menetapkan kebijakan jaminan produk halal. Nah, ini Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan dari undang-undang. Di turunannya juga ada di PP 39 yang menjelaskan tentang produk. Nah, produk ini ada dua kategori ya, berupa barang dan jasa. Nah, yang masuk dalam kategori barang itu berupa makanan, minuman, obat, kosmetik. Nah, 4 item ini ditetapkan masing-masing jenisnya oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan kementerian terkait, lembaga terkait, dan Majelis Ulama Indonesia. Kemudian ada produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik. Nah, ini 3 item ini juga hanya yang terkait dengan makanan, minuman, obat, atau kosmetik. Terus juga ada barang itu berupa barang gunaan yang dipakai. Ayah Bapak Ibu ya, pakai jaket kulit, kemudian ya gaun yang ibu-ibu itu yang dari kulit ya, digunakan dan dimanfaatkan. Tapi ini hanya bagi barang yang berasal dan atau mengandung unsur hewan saja yang disertifikasi. Karena dulu ada viral ya di masyarakat, di mal-mal itu ditemukan ada kulkas yang sudah disertifikasi halal. Sebetulnya kulkas itu tidak termasuk yang wajib disertifikasi ya, karena dia tidak terbuat dari unsur hewani. Itu hanya mungkin marketingnya saja ya, supaya tertarik para konsumen. Kemudian kategori produk yang kedua itu ada berupa jasa. Baik itu jasa penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian. Nah, semua item ini hanya yang terkait dengan makanan, minuman, obat, atau kosmetik. Jadi nanti Bapak Ibu dijelaskan secara rinci ya yang di dalam eh, standar itu. Mengingat dapur SPPG itu kan pengolahan makanan ya. Ada nih pengolahan nih, jasa pengolahan. Kemudian juga di dalamnya ada penyimpanan. Bisa jadi di dapur kita itu ada bahan baku dari daging ya, daging segar yang perlu disimpan di freezer.
Kemudian pengemasan juga ada pengemasan di food tray itu. Pendistribusian, nah distribusinya ini produk dari dapur SPPG itu menggunakan alat angkut mobil box gitu misalkan. Nah, ini juga pengaturannya itu terkait dengan penempatan ataupun di dalam mobil box tersebut yang mengangkut eh, apa makanan dari dapur Bapak Ibu itu tidak boleh dicampur dengan produk lain. Eh, Apalagi yang dikategorikan masuk dalam produk yang non halal. Nah, makanya mobil box ataupun alat pengangkut transportasi dari dapur SPPG ke penerima manfaat itu harus steril. Artinya itu tidak boleh dicampur dengan produk lain yang masuk dalam kategori non halal. Nah, ini penjualan juga penyajian. Nah, ini sekarang Bapak Ibu kita memasuki dokumen persyaratan pengajuan sertifikat halal. Ini ada ini nih ya, apa urutan-urutannya ini. Satu, tentunya ada surat permohonan. Ini nanti yang mengurus apa nih? Bapak Ibu nih yang ngurus nih. Nah, jadi kita harus tahu dapur SPPG kita harus disertifikasi. Nah, persyaratannya nih dokumen-dokumen yang harus dikumpulkan dan diajukan. Yang pertama surat permohonan, contohnya sudah disediakan di aplikasi Si Halal. Tinggal di-download dan disesuaikan. Yang kedua ada formulir pendaftaran. Nah, pastikan mengisi data pelaku usaha, yaitu apa identitas pemilik, kepala dapur SPPG disesuaikan. Yang ketiga, proses pengolahan produk, memuat keterangan alur dan proses pengolahan produk. Nah, yang keempat, sistem jaminan produk halal. Nah, ini nanti Bapak Ibu ada dokumen manual SJPH yang perlu Bapak Ibu isi. Ini sudah template-nya sudah ada di aplikasi Si Halal. Tinggal di-download, diisi. Ada penyedia halal yang merasa keberatan, Pak. Ini kok dokumennya tebal banget. Jadi memang dokumen ini tebal Bapak Ibu. Cuma di dalamnya itu ada sudah ada keterangan ya. Yang perlu diisi, yang tidak perlu diisi nggak usah. Jadi nanti ada keterangannya nih. Nah, nggak usah khawatir ya. Dan nanti juga ada pemateri yang menjelaskan secara rinci ini, secara detail. Kemudian yang kelima, aspek legal, meliputi dokumen NIB, pasti dapur SPPG yang di bawah, baik itu yayasan, mitra, sudah memiliki NIB-nya. Atau NPWP, UMK bagi pelaku usaha, SIUP, API, NKV. Ini NKV ini untuk rumah potong hewan. Jadi ya semua rumah potong hewan nih sekarang nih baik RPH atau RPU. RPH itu rumah potong hewan ruminansia, RPU rumah potong unggas. Mereka harus memiliki sertifikat NKV, nomor keterangan veteriner. Jadi ini perlu kita ketahui ya. Kemudian yang 6, daftar produk, memuat nama produk, menu barang yang diajukan sertifikat halal. Nanti ada listnya. Nah, jadi dapur kita yang diajukan sertifikasi halal, kita cantumkan produknya apa saja ya. Kemudian daftar bahan. Nah, ini memuat nama bahan yang digunakan untuk produk yang diajukan sertifikat halal. Kemudian identitas penilai halal nih. Ini identitas kita ya, Bapak Ibu. Cantumkan atau lampirkan salinan fotokopi KTP dan surat keputusan dan daftar riwayat hidup. Ini SK-nya dari pimpinan atau kepala dapur SPPG ya atau yayasan dapur.
Kemudian identitas pendaftar tentunya menyertakan salinan KTP dan surat kuasa dari pimpinan yayasan ataupun mitra. Nah, yang 10 ini denah lokasi hanya untuk rumah potong hewan dan unggas. Karena Bapak Ibu, untuk RPH-RPU ini tentunya di dalam aturan dia harus jauh dari rumah pemukiman warga. Supaya pemukiman warga itu tidak terkontaminasi bau dari limbahnya RPH maupun RPU. Nah, kewajiban pelaku usaha atau kewajiban dapur SPPG ya, pimpinan dapur SPPG. Jadi ketika mengajukan permohonan sertifikasi halal itu harus memberikan informasi secara benar, jelas dan jujur. Memang benar, saya sekarang sedang mengajukan sertifikasi halal terhadap dapur SPPG saya. Nah, ini harus jelas. Yang kedua, memisahkan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan antara produk halal dan tidak halal. Jadi di awal itu sudah ada niat ya, mengajukan sertifikasi halal dan tentunya memisahkan produk yang halal dengan yang tidak halal. Nah, yang ketiga ini persyaratan wajib ya, baik itu dapur SPPG, pelaku usaha UMK, baik itu menengah, besar, kecil, semuanya harus memiliki SDM penyelia halal seperti kita ini. Hanya Bapak Ibu diberikan pengetahuan di dalam kegiatan training ini. Kemudian melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH. Ini maksudnya apa sih Pak, melaporkan perubahan? Yaitu Bapak Ibu ya, ini mungkin di dalam dapur SPPG ataupun usaha yang lain, jika sudah mengantongi sertifikat halal dengan produknya seperti ini, tapi di tengah jalan ada penambahan ataupun perubahan komposisi bahan. Nah, ini pelaku usaha atau pimpinan dapur SPPG melalui tenaga penyuluh halalnya harus melaporkan terkait update komposisi bahan itu kepada BPJPH. Karena ya ini ada beberapa perusahaan ya yang sudah mengantongi sertifikat halal, tapi dia merubah itu komposisi bahan. Nah, ini juga perlu kita ketahui bersama. Nah, sekarang eh, penyelih halal di dalam Undang-Undang 33 dan PP didefinisikan bahwa penyelih halal itu adalah orang yang bertanggung jawab terhadap proses produk halal. Jadi kita nih Bapak Ibu, ujung tombaknya produk makanan minuman yang didistribusikan kepada penerima manfaat itu ada di kita tanggung jawabnya. Ya, bismillah ya. Nah, makanya dipersyaratkan bagi penyuluh itu beragama Islam dan memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan. Nah, poin B ini memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan dibuktikan dengan sertifikat penyelia halal dengan mengikuti dan lulus pelatihan dan atau sertifikat kompetensi penyelia halal. Jadi beruntung ya Bapak Ibu, kita ditugaskan sebagai penyelia halal yang mungkin memang ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat penerima manfaat. Tentunya di samping itu juga kita nilai kerja kita ini adalah sesungguhnya ibadah karena menyediakan produk makanan minuman yang bersih, terjamin kehalalannya. Nah, ini pelatihan penyuluh halal dilaksanakan oleh BPJPH ya melalui lembaga pelatihan kerja seperti Halal Institute yang sekarang kita ikuti. Mungkin nanti Bapak, Ibu setelah mengikuti training ini boleh tingkatkan kompetensi untuk memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP, Badan Nasional Profesi ya, yang menerbitkan sertifikat kompetensi.
Nah, sertifikat kompetensi ini bisa digunakan, dimanfaatkan di samping di dapur SPPG juga di perusahaan-perusahaan menengah besar. Nah, begitu juga di perusahaan yang dari luar negeri itu membutuhkan tenaga penyelia halal karena mereka eh, mengimpor mengekspor produknya itu ke kita. Nah, negara kita mensyaratkan produk yang masuk ke dalam negeri itu harus disertifikasi halal. Tentunya kan harus memiliki tenaga SDM penyelia halal seperti kita. Ini Bapak Ibu ya fungsinya. Kemudian, apa tugas dan tanggung jawab penyelia halal? Nah, tugasnya mengawasi PPH. PPH itu proses produk halal di perusahaan ataupun di dapur SPPG dan lain-lain. Nah, ini ya tugas kita ini. Yang kedua, menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan. Nah, mungkin kalau boleh saya contohkan, jika di lapangan ya Bapak Ibu ada rekan kita ataupun yang sering belanja, misalkan belanja ayam potong. Nah, kita temukan, oh leher ayamnya itu eh, hanya bolong ya. Nah, tadi seperti yang di video tadi itu, hanya bolong berarti ayam itu tidak disembelih sesuai syariat Islam. Nah, kita sebagai penyelih halal harus eh, melakukan tindakan perbaikan kepada rekan kita, kasih tahu, Mbak, Mas, ini ayam ini tidak disembelih sesuai syariat Islam karena saya lihat hanya ditusuk, hanya bolong saja di lehernya. Nah, ini tugas kita ini yang memberikan apa ya, tindakan perbaikan, pencegahan. Kalau bisa ganti ini ayam, tidak boleh dimasak, tidak boleh digunakan, tidak boleh dikonsumsi. Karena ayam yang cuma ditusuk lehernya itu masuk dalam kategori haram. Nah, tidak disembelih sesuai dengan syariat Islam. Kemudian yang ketiga, mengordinasikan proses produk halal pada tim di dapur SPPG. Nah, yang keempat ini mendampingi auditor halal pada saat pemeriksaan. Nah, ini seperti apa sih Pak mendampingi auditor? Nah, nanti Bapak Ibu eh, pas sudah mengajukan permohonan sertifikasi halal, nanti ada auditor halal yang datang ke dapur kita ini. Nah, kita ini yang bertugas untuk mendampingi mereka, ya. Kita kasih tahu, nih dapurnya di sini, toiletnya di sini, kamar mandinya di sini, tempat pencuciannya di sini. Nah, kita kasih tahu. Kemudian proses produksinya di sini. Nah, nanti auditor halal itu akan menanyakan kepada kita sebagai penyelia halal. Karena kita harus tahu uh, sebagaimana tugas penyelia halal itu ya mendampingi auditor, mengawasi proses produk halal, ya kita sampaikan. Oke ya. Kemudian tanggung jawabnya apa ini? Nah, ini menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan produk halal. Dua, menerapkan sistem jaminan produk halal ini SJPH nih, standar sistem jaminan produk halal itu suatu sistem yang terintegrasi, disusun, diterapkan dan dipelihara untuk mengatur bahan, proses produksi, produk, sumber daya, dan produk dalam rangka menjaga kesinambungan proses produk halal. Nah, jadi poin tanggung jawab kita ini Bapak Ibu sebagai penyelia halal ini di samping membuat dan menyusun manual SCPH, kita juga harus mengimplementasikan. Artinya itu menerapkan eh, sampai sudah terbit sertifikat halal, kita harus tetap konsisten dan menjaga kehalalan produk yang kita distribusikan. Nah, di samping itu, tanggung jawab yang lain ya menyusun rencana proses produk halal, menerapkan manajemen risiko pengendalian proses produk halal, mengusulkan penggantian bahan. Nah, jadi Bapak Ibu punya wewenang ini
eh, menyampaikan kepada misalkan kepala dapur SPPG atau pimpinan jika eh, ada usulan Bapak Ibu supaya mengganti bahan ini silahkan. Apalagi ditemukan bahan baku yang sudah kadaluarsa. Nah, ini di lapangan kita temukan, wah ini kok bahan bakunya ini udah expired ya. Nah, Bapak Ibu wajib ini mengusulkan penggantian. Ini nggak boleh dipakai nih, tidak boleh digunakan lagi. Karena apa? Ini sudah kadaluarsa, sudah expired. Masa sudah expired tetap dipakai? Ada temannya bilang, ah, udah pakai aja, mubazir. Nah, tapi kita harus tegas, tidak boleh ya menggunakan bahan baku produk yang sudah kadaluarsa. Ini kita jaga antisipasi, jangan sampai penerimaan manfaat itu ada lagi yang merasa apa keracunan ataupun alergi. Nah, ini kita kedepankan keamanan pangan kita ini. Terus tanggung jawab eh, penilai yang lain mengusulkan penghentian produksi yang tidak memenuhi ketentuan proses produk halal. Nah, ini juga ya ada apa ya ditemukan seperti tadi ya yang sudah kadaluarsa expired ya perlu kita hentikan dan perlu kita ganti atau pembelian yang baru. Kemudian membuat laporan pengawasan proses produk halal. Nah, ini nanti ada template-nya nih tersendiri. Melakukan kaji ulang pelaksanaan proses produk halal. Menyiapkan bahan dan sampel pemeriksaan untuk auditor halal. Ketika kita diaudit oleh auditor halal, bahan dan sampel pemeriksaan ini kita harus siapkan. Kemudian menunjukkan bukti dan memberikan keterangan yang benar selama proses pemeriksaan oleh auditor halal. Misalkan auditor halal nanya, Bapak belinya di mana ini, Ibu? Ini, oh saya belinya di eh, pasar tradisional atau pasar modern. Eh, Spesifik lagi, ini daging segar eh, di mana belinya? Ini Pak, Bu, saya beli di toko daging Nusantara misalkan gitu. Yang penting daging segar tersebut kita peroleh ataupun kita beli dari toko ataupun tempat yang sudah mendapatkan sertifikasi halal. Nah, jangan sampai kita nutup-nutupin. Nah, ini belinya udah lama ini, tapi kita sampaikan saya belinya kemarin Pak, Bu, tidak boleh. Nah, jadi harus mengedepankan kejujuran, memberikan keterangan yang benar selama proses pemeriksaan. Karena apa? Karena Bapak Ibu ya perlu kita ketahui, ini kita diauditnya ini cuma sekali. Nah, karena cuma sekali, kemudian hanya hari itu saja kita jujur. Besok-besoknya, udah campur aja, udah nggak diaudit lagi. Nah, ini tidak boleh Bapak Ibu ya. Tapi perlu juga diingat, walaupun diaudit hanya sekali, nanti secara temporer ya, secara berkala akan ada pengawasan, pemeriksaan, baik itu dari institusi BGN sendiri, ataupun dari BPJPH, ataupun dari JF pengawas. Itu eh, pasti ada kegiatan peninjauan dan pengawasan. Nah, makanya kita harus komitmen dan konsisten. Karena ini adalah tanggung jawab kita ini sebagai penyelia halal. Ya pada prinsipnya udah kita bekerja sesuai aturan saja. Ini kan enak. Kita mengedepankan kejujuran, keamanan. Nah, ini kan enak ya. Mengingat ini merupakan adalah tugas dan tanggung jawab kita sebagai penyelia halal. Di samping itu, nanti kan penerima manfaat, baik itu peserta siswa ataupun penerima manfaat yang lain kan ada manfaatnya. Nah, ini Bapak Ibu
penetapan penyelia halal oleh pelaku usaha ataupun oleh pimpinan dapur SPPG, tentunya nanti Bapak Ibu melampirkan KTP, daftar riwayat hidup, dan salinan sertifikat pelatihan dari Halal Institute ini yang dilegalisasi oleh Babehekal BPJPH. Nah, ini juga fasilitasi penyelia halal untuk pelaku UMK. Nah, pelaku usaha UMK juga, usaha mikro kecil, dia harus memiliki penyelia halal. Nah, ini ketentuan peralihan, cukup ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita memasuki ini standar kompetensi kerja nasional Indonesia, jabatan bidang penyelia halal. Nih, sengaja ini saya warnai yang warna ungu ini adalah sumbernya dari Kementerian Tenaga Kerja. Nah, jadi nanti Bapak Ibu setelah mengikuti training ini yang ingin meningkatkan kompetensinya perlu mendalami ini SKKN ini dari Kemenaker. Nah, kalau saya ilustrasikan sama halnya dengan profesi seorang insinyur Bapak Ibu ya. Dia juga harus mendalami memiliki skill kompetensi di bidangnya. Nah, karena apalagi zaman sekarang, seorang insinyur yang belum memiliki sertifikat kompetensi pasti tidak akan dipakai. Bagaimana bisa dipercaya seorang insinyur disuruh membangun sebuah jembatan, tapi dia tidak memiliki skill kompetensi? Nah, ya disuruh bangun saja, tapi eh, pasti ada resiko. Bisa jadi komponen bangunan jembatan tersebut strukturnya tidak sesuai. Nah, inilah yang perlu diantisipasi. Makanya semua jabatan profesi apapun yang di dalamnya ada skill, kompetensi, dia harus sudah ada lisensi sertifikat kompetensi dari BNSP. Sama halnya dengan kita sebagai penyelia halal. Di samping kita memiliki sertifikat pelatihan, juga harus memiliki sertifikat kompetensi ya, jika Bapak Ibu ingin meningkatkan statusnya. Nah, untuk sertifikat kompetensi ini diwajibkan persyaratannya bagi usaha menengah besar ke atas. Karena mengingat di situ ada ya, layanan produk makanan minuman yang di dalamnya juga tentu ada titik kritisnya. Jadi ini simple Bapak Ibu ya. Saya tidak menjelaskan secara detail karena ini ada pada prinsipnya kita tahu saja SKKNI jabatan kita sebagai penyelenggara itu seperti ini dan harus kita tahu bersama ya. Di dalam Kemenaker itu peta standar kompetensi itu ada 6. Ini unit kompetensinya. Nah, sebelumnya supaya kita tahu tujuan utama di dalam pemetaan standar kompetensi itu adalah menjamin ketaatan dan konsistensi pelaku usaha dalam hal ini dapur SPPG ya, dalam menerapkan sistem jaminan produk halal. Seperti yang tadi di awal pimpinan dapur ingin mengajukan permohonan sertifikasi halal. Nah, tentunya pimpinan dapur beserta elemen di dalamnya itu harus komitmen. Jangan sampai sudah mengantongi sertifikat halal, keesokan harinya, seminggu, 2 minggu, sebulan, dia tidak menjaga kehalalannya. Dia tidak komitmen. Ada bahan baku yang sudah kadaluarsa tetap dipakai aja. Nah, kalau sudah memiliki sertifikat halal, tentunya pelaku usaha maupun pimpinan dapur SPPG beserta penyelia halalnya
dan timnya itu harus menjaga komitmen tersebut. Nah, ini dari tujuan utama seperti ini, ada 3 fungsi kunci. Merencanakan penerapan SJPH di pelaku usaha ataupun di dapur SPPG. Fungsi kunci yang kedua, menerapkan sistem jaminan produk halal. Fungsi kunci yang ketiga, melaksanakan evaluasi dan tindak lanjut penerapan SJPH. Nah, dari 3 fungsi kunci ini dijabarkan juga. Ada fungsi dasarnya. Nah, fungsi kunci yang pertama itu, fungsi dasarnya menyusun dokumen penerapan SJPH dan kelengkapannya. Nah, nanti ada dokumen manual SJPH yang Bapak Ibu tinggal download, tinggal isi. Kemudian menyiapkan dokumen daftar bahan dan dokumen pendukungnya. Kan di dalam dapur SPPG itu ada list ya, daftar bahan yang perlu didistribusikan. Itu dicantumkan semua. Nah, jadi ini ya, secara singkat saja, eh, secara umum, pada prinsipnya kita mengetahui terkait pemetaan standar kompetensi jabatan kerja bidang penyelia halal. Nah, ini daftar unit kompetensi yang perlu dikuasai oleh penyelia halal. Nih Bapak Ibu ya, ada 6. Kalau dulu itu di Permenaker yang lama itu jumlah unit kompetensi ada 13. Nah, sekarang dipersingkat, dipermudah, disederhanakan menjadi 6. Dulu 13. Nanti saya sampaikan yang Permenaker yang lama. Nah, 6 unit kompetensi ini kita minimal tahu ya. Yang pertama, menyusun dokumen penerapan SJPH dan kelengkapannya. Nanti kalau Bapak Ibu sudah menjalankan, oh mudah ini. Mungkin nanti sudah ini ya. Di antara Bapak Ibu mungkin sudah ada yang tahu terkait dengan dokumen manual SJPH seperti apa. Yang kedua, menyiapkan dokumen daftar bahan dan dokumen pendukungnya ini juga perlu. Nanti ada daftar listnya. Mengawasi bahan, proses, dan produk halal. Ini unit kompetensi yang ketiga. Nah, yang keempat, melakukan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Yang tadi saya sempat ilustrasikan, jika kita temukan ya di lapangan, ada tim kita yang menggunakan bahan baku yang sudah kadaluarsa, sudah expired. Nah, ini harus kita lakukan tindakan penggantian, ya, pembelian bahan baku yang baru. Terus yang kelima, melakukan audit internal penerapan SJPH. Jadi kita nih sebagai penyelia halal harus memahami untuk melakukan audit di internal dapur SPPG kita. Apakah kita sudah mengimplementasikan SJPH? Kemudian unit kompetensi yang keenam, yang terakhir ini, melakukan evaluasi tindak lanjut hasil audit internal SJPH. Jadi secara luas, secara spesifik, mungkin ada narasumber di bidang SJPH ini yang akan menjelaskan. Nah, ini kita sekarang masuk ke unit kompetensi yang pertama, ya. Mungkin hanya sebatas secara umum saja saya sampaikan. Unit kompetensi yang pertama itu menyusun dokumen penerapan SJPH dan kelengkapannya. Ada 3 elemen kompetensi. Nah, ini ya 3. Kemudian juga ada uraian kriteria unjuk kerjanya. Saya ambil contoh elemen kompetensi yang pertama, menentukan ruang lingkup atau proses bisnis pelaku usaha atau dapur SPPG. Nah, KUK-nya, KUK itu kriteria unjuk kerja, 1.1, proses bisnis
dan dokumen pelaku usaha atau dapur SPPG diidentifikasi. Nah, 1.2, proses bisnis dan dokumen dapur SPPG dibandingkan dengan persyaratan standar. Jadi ini, pokoknya kita minimal melek informasi terkait dengan SKKNI Jabatan Kerja Bidang Penyelenggaraan Halal. Nah, ini nomor 1. Ini unit kompetensi yang kedua, menyiapkan dokumen daftar bahan dan dokumen pendukungnya. Kemudian unit kompetensi yang ketiga, ini sebagaimana tugas fungsi kita, yaitu mengawasi bahan, proses, dan produk halal. Ya, ini mengawasi bahan, proses, dan produk halal. Unit kompetensi yang keempat, melakukan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Mungkin secara garis besar tadi sudah saya sampaikan, manakala kita temukan tim kerja kita di dapur SPPG membeli produk bahan baku, ya contoh tadi ayam potong yang tidak sesuai dengan syariat Islam, ini kita perlu tangani. Ya, penilai halal yang melakukan tindakan perbaikan. Kita harus tegas jika kita temukan tim kerja kita di dapur SPPG membeli bahan baku produk yang baik itu yang sudah kadaluarsa ataupun daging segar yang tidak sudah tidak dikategorikan laik pakan gitu ya, sudah tidak sesuai, misalkan ayam tiren, ini tidak boleh digunakan. Nah, ini yang unit kompetensi yang kelima, melakukan audit internal penerapan sistem jaminan produk halal juga perlu kita cermati. Nah, yang keenam, ini yang terakhir ini dari unit kompetensi sebagai penyedia halal itu adalah melakukan evaluasi tindak lanjut hasil audit internal SCPH. Ada 2 elemen kompetensi. Pertama, melakukan evaluasi tindak lanjut perbaikan hasil audit internal, KUK-nya, kriteria unjuk kerjanya, rencana tindakan perbaikan dan pencegahan ditetapkan sesuai dengan persyaratan standar. Kemudian verifikasi tindakan perbaikan dan pencegahan dilakukan sesuai persyaratan standar. Validasi hasil tindakan perbaikan dan pencegahan dilakukan sesuai persyaratan standar. Nah, ini EK yang keduanya, mendokumentasikan hasil audit internal, tindak lanjut perbaikan dan pencegahan. KUK-nya, tindak lanjut hasil audit internal SCPH didokumentasikan sesuai dengan prosedur. Kemudian dokumentasi tindak lanjut hasil audit internal SCPH dipelihara sesuai dengan prosedur. Nah, maksudnya gini Bapak Ibu, semua apa ya? Baik itu pembelian bahan baku itu ada struk kan, struk pembelian. Itu tidak boleh dibuang ya. Mengingat nanti ketika kita dilakukan audit oleh auditor dari LPH, pasti mereka menanyakan, Bapak Ibu belinya di mana ini? Saya belinya di toko daging Nusantara misalkan. Mana bukti struk pembeliannya? Ini. Nah, ini perlu saya ingatkan ya, jangan sampai kita beli bahan baku produk struknya jangan dibuang. Nah, ini sebagai dokumentasi eviden bahwa kita memang pembeliannya di sana gitu. Jadi harus ada buktinya, bukti fisik artinya, eviden. Kemudian juga selain dokumen-dokumen itu, kita perlu juga ada, misalkan kita dapati tim kerja kita membeli ayam, misalkan entah itu ayam tiren ataupun ayam itu yang tidak sesuai dengan
syariat Islam disembelihnya cuma dibolongin, ditusuk. Nah, kalau bisa didokumentasikan juga supaya nanti ketika auditor halal mengkonfirmasi apakah benar ayam di sini eh, dibeli di tempat yang sudah disertifikasi. Kalaupun tidak, eh, pernahkah mendapatkan atau membeli ayam yang eh, hanya ditusuk misalkan. Nah, itu juga perlu ada dokumentasi ya. Dan dikemanakan, biasanya itu kalau rumah potong hewan ataupun rumah potong unggas, kan ada saja yang namanya ayam, tidak semuanya hidup. Karena diangkut dari rumah peternakan, sampai diangkut ke rumah potong hewan, pasti di tengah jalan ada yang mati. Nah, ayam yang mati itu ditelusuri, dikemanakan. Jangan sampai ayam mati tersebut juga disatukan dengan bahkan diolah dengan ayam yang lainnya. Nah, ini perlu ada dokumentasi bukti. Juga ayam yang sudah mati itu misalkan dibagi kepada penadah ataupun peternak lele, itu ada berita acaranya tersendiri. Nah, ini secara luas ya Bapak Ibu ya. Sebagai bahan atau informasi bagi kita jika auditor halal dari LPH menanyakan secara detail gitu ya. Oke, nah tadi Bapak Ibu yang warna ungu ini adalah sengaja saya bedakan ini SKKNI Jabatan Kerja Bidang Penyeliah Halal berdasarkan keputusan Menteri Ketenagakerjaan. Ini yang perlu kita pahami ya. Mungkin kalau hanya eh, cukup pelatihan penyeliah halal cukup kita tahu saja. Tapi kalau Bapak Ibu ingin secara mendalam, kemudian ingin mengikuti UKOM, ujian kompetensi, ini perlu didalami yang dari Kemenaker ini. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke alur proses sertifikasi halal. Mungkin ada masyarakat umum bertanya, sekarang ngurus sertifikasi halal lama nggak sih? Nah, tidak lama Bapak Ibu ya. Kalau di kalkulasi ini, jumlah total keseluruhannya itu ada 21 hari kerja. Jadi misalkan sejak besok kita ngajukan sertifikasi halal, nah selama 21 hari kerja, itu menurut SLA, SOP-nya itu 3 minggu harus sudah terbit sertifikat halal. Nah, ini rinciannya nih, supaya kita tahu nih ya, Bapak Ibu ya. Yang pertama, pelaku usaha ataupun dapur SPPG, pimpinan dapur SPPG, yaitu dari kita nih, penyeliah halal, nih, melakukan permohonan, dilengkapi dengan dokumen, data dapur SPPG, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, pengolahan produk. Ini dokumennya ini semuanya kita upload di aplikasi Si Halal. Di sini nanti dimasukkan dalam dokumen manual SCPH. Nah, kita sampaikan ke BPJPH melalui aplikasi Si Halal. Nah, dalam jangka waktu 2 hari kerja, BPJPH ini melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan. Nah, di samping itu, setelah diverifikasi BPJPH, kemudian BPJPH menetapkan lembaga pemeriksa halal mana yang akan melakukan audit. Nah, dan ini pun pemilihan LPH ini adalah kewenangan dari dapur SPPG. Nah, penyeliah halal nih yang memilih nih. Saya inginnya LPH-nya LPH yang terdekat. Ya, memang harus terdekat supaya efisien, tidak memakan biaya yang besar. Karena apa? Kalau milih LPH-nya misalkan posisi Bapak Ibu di Surabaya, tapi memilih LPH-nya
ada di Jakarta. Nah, ini kan memakan biaya yang cukup besar. Makanya memilih LPH harus yang terdekat. Ini selama 2 hari kerja, BPJPH melakukan verifikasi dan menetapkan LPH. Nah, di LPH, ini di Lembaga Pemeriksa Halal, ini selama 15 hari kerja, dia memeriksa nih dan menguji produk. Nah, ini meliputi ya pemeriksaan keabsahan dokumen, dicek dokumennya itu apa sudah lengkap, baik itu daftar bahan baku di sini. Kemudian pemeriksaan produk. Nah, dia mengunjungi kita nih, mendatangi dapur SPPG kita. Ya, ada pemberitahuan dari LPH ini bahwa kita dari auditor LPH itu akan melakukan kunjungan ke dapur SPPG kita. Nah, dia akan melakukan pengawasan, pengujian kehalalan produk. Nah, kita yang menghadapi ini, kita yang mendampingi, kita yang melayani. Kita kasih tahu, ini Bapak, Ibu, dapurnya di sini, kamar mandinya ini, toiletnya ini, tempat cuci piringnya ini, tempat pembersihannya ini, kita kasih tahu. Nah, selama 15 hari kerja, taruhlah 10 hari kerja jika diperlukan ya, karena tidak terlalu lama ya. Nah, hasilnya ini dilimpahkan kepada Majelis Ulama Indonesia. Dalam hal ini, Komisi Fatwa. Nah, ini selama 3 hari kerja, mereka melakukan sidang fatwa dan penetapan halal. Pak, kok lama banget nih? Cuma sidang fatwa aja kok sampai 3 hari? Nah, memang ya Bapak Ibu, sidang fatwa ini bukan hanya satu dapur, tapi beberapa dapur. Bahkan tercatat di hari ini saja itu sudah ada 2.000 dapur SPPG yang mengajukan permohonan sertifikasi halal. Makanya Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ini melakukan sidang di tiap hari apa gitu. Sudah ada jadwal tersendiri. Ini semua provinsi sudah ada KF-nya, Komisi Fatwanya. Nah, setelah dilakukan sidang fatwa, ini dilimpahkan kepada BPJPH. Kemudian BPJPH dalam jangka waktu 1 hari sudah menerbitkan sertifikat halal. Nah, jadi kalau di total, ini semua ini 2 tambah 15, 17, tambah 3, 20, tambah 1, 21. Jadi selama 21 hari kerja, sertifikat halal sudah terbit dan sudah bisa kita download di aplikasi Si Halal pada web BPJPH. Oke. Nah, ini alur proses sertifikasi halal pelaku usaha mikro kecil. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar jalur Self Declare. Nah, ini dia nih. Self Declare itu pernyataan halal dari pelaku usaha itu sendiri. Misalkan tukang pisang goreng, tukang apa ya, pinggir-pinggir jalan tuh. Dia cukup mendeklar, ini produk saya ini sudah halal. Tapi harus ada pendampingan dari pendamping proses produk halal. Dan syaratnya itu produknya itu tidak beresiko. Artinya itu produknya itu sudah apa ya? Bahan bakunya sudah pasti kehalalannya. Misalkan pisang goreng, bahan bakunya dari buah pisang. Digoreng bahan adonannya itu dari terigu. Terigunya juga sudah halal. Digoreng pakai minyak gorengnya sudah halal. Nah, proses produksinya sederhana. Pisang goreng, keripik pisang, keripik nangka, dan lain-lain. Nah, ini kan disaksikan oleh pendamping ketika proses produksi. Nah, benar bahwa dia menggoreng pisangnya itu dengan minyak goreng yang sudah halal. Kemudian adonannya juga dicampur, diaduk, bahan bakunya sudah halal. Dan di sekelilingnya, di dalam dapur tersebut, tidak ada berkeliaran hewan peliharaan.
baik itu ayam, kucing, apalagi anjing. Makanya itu pelaku usaha UMK ini ketika proses produksi harus jauh dari hewan peliharaan. Supaya apa? Supaya tidak terkontaminasi najis. Nah, ini sekarang kita harus tahu informasi ya. Nah, ini pelaksanaan penahapan kewajiban sertifikasi halal. Nah, ini makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan. Ini sudah diberlakukan sejak 17 Oktober 2024. Ini sudah halal semua ini. Kemudian di tahun ini 2026 nih Bapak Ibu, semuanya ini terhitung 17 Oktober 2026 ini juga harus sudah memiliki status label halal, sudah bersertifikat halal. Baik itu obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan 2026 nih. Kemudian kosmetik, produk kimiawi, dan produk rekayasa genetik 2026. Barang gunaan yang dipakai kategori sandang, ya, penutup kepala, dan aksesori 2026. Barang gunaan yang digunakan kategori perbekalan kesehatan rumah tangga, peralatan rumah tangga, perlengkapan peribadatan bagi umat Islam. Ya, ini pakaian ihram udah ada yang halal. Alat tulis dan perlengkapan kantor 2026 semuanya. Barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alat kesehatan kelas resiko A ini 2026. Nah, selanjutnya ada yang nanti mandatorinya di 2029. Ini contohnya obat bebas. Terus ada yang 2034. Ini obat keras. Nah, 2034 masih lama. Terus ada yang 2029. Nah, ini kelas resiko B. Juga ada yang 2034. Kelas resiko C. Nah, sekarang Bapak Ibu saya sampaikan SKKNI yang tadi yang 6 unit kompetensi, kalau dulu itu ada 13 unit kompetensi. Nah, ini ya. Perbandingan ya. Yang sekarang itu kita pakai yang SKKNI nomor 21. Hanya 6 unit kompetensi yang tadi. Nah, sekarang fokusnya itu pada perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pada penerapan SJPH, terus memiliki kriteria kompetensi yang lebih valid dan reliabilitas yang sesuai dengan Permenaker nomor 3 tahun 2016 dan Undang-Undang 33 tahun 2014. Kemudian mengacu kepada Permenaker yang baru, nomor 3 tahun 2016 dan Undang-Undang 33. Nah, ini SKKN ini tiap 5 tahun sekali pasti di review. Nah, karena ini baru dari 2016, sekarang ke 2026. Nah, ini juga perlu direvisi ini. Ya. Sudah lama. Nah, oke, nah ini Bapak Ibu cukup sekian. Terima kasih yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator Mbak Kania ya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Jamaluddin atas pemaparan materi yang telah disampaikan, Pak. Mungkin kita lanjut ke sesi tanya jawab Bapak Ibu. Kita kurang lebih ada 20 menit nih untuk bisa ada sesi tanya jawab. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang memiliki pertanyaan bisa raise hand atau bisa kirim pertanyaannya di kolom komentar seperti itu. Bapak Ibu sekalian, jangan lupa untuk absen untuk sesi kali ini ya Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang belum absen. Terima kasih. Mungkin pertanyaan pertama dari Ibu Devi Mailani. Dipersilakan Ibu Desi untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Jelas Ibu. Oh ya,
Bapak mohon izin bertanya, dalam pembelian bahan baku itu, nah apakah semua bahan baku yang kita beli itu harus mempunyai sertifikat halal? Nah, seperti contoh daging atau daging ayam gitu. Kita kan otomatis beli di UMKM atau supplier terdekat. Nah, itu apakah harus mempunyai sertifikat halal atau cukup dengan kita tahu ciri-cirinya bahwa itu penyembelihannya dilakukan secara halal gitu, Pak. Terima kasih. Baik, Bapak Jamal bisa dipersilakan untuk langsung menjawab pertanyaannya, Pak. Ya, memang di dalam ketentuan regulasi kita, semua bahan baku yang akan diproses di dapur SPPG maupun di usaha lain itu harus eh, jelas statusnya, ya. Misalkan tadi Mbak siapa nih, Mbak Tria ya, Mbak Tria, apakah cukup kita tahu saja ini loh saya belinya, saya tahu yang jualnya itu orang Islam, tidak mungkin dia jual eh, produknya itu yang haram atau non halal. Pokoknya saya sudah yakin lah katanya. Hmm. Tapi yang sekarang Mbak Tria dan Bapak Ibu ya, di dalam persyaratan kita, di dalam manual SJPH-nya itu, nanti dokumen manual SJPH itu, nah yang Bapak Ibu isi, baik itu list bahannya itu harus jelas. Nah, makanya eh, Bapak Ibu ini harus bisa memastikan. Nah, lebih baiknya lagi, produk bahan baku tersebut ketika kita beli, kita minta baik itu apa bukti apa struk pembayarannya maupun di dalam kemasan produk tersebut itu sedianya sudah jelas, sudah ada label halalnya. Ya kalau hanya cuma apa ya bumbu dapur itu kan sudah ada yang memiliki sertifikat halal, sudah ada logo halal, sudah ada label halalnya. Alangkah baiknya kita beli, kita gunakan bahan-bahan itu yang sudah jelas status kehalalannya. Ketimbang kita hanya tahu atau meyakini ini yang jual ini orang Islam kok. Ya, tidak cukup seperti itu ya, Bapak Ibu ya, karena ini juga semuanya ini harus dibuktikan. Mungkin kalau dulu iya ya, Eh, saya tahu, apalagi dulu kan kita motong ayamnya bawa aja ke apa tetangga kita, seorang ustadz, imam masjid, sudah yakin. Nah kalau itu kan kita dulu ya, kita mempercayakan penyembelihan ayam itu tetangga ustadz yang sudah memahami syariat Islam. Nah, kalau sekarang itu perlu ada bukti fisik ya, pembuktian. Alangkah baiknya kita membeli di tempat yang sudah jelas memiliki sertifikat kehalalannya. Jadi kita tidak perlu repot lagi menerangkan, menjelaskan kepada auditor halal yang akan melakukan audit pemeriksaan kepada dapur SPPG kita. Hmm. Jadi cukup kita berikan bukti fisik, baik itu eh, struk pembelian, dokumen, ataupun apa. Hmm. Mungkin itu ya, Mbak Tria ya. Oh iya, baik Di, terima kasih Pak. ya, tadi sudah disampaikan yang sudah jelas kan ada di toko apa tuh daging Nusantara dan toko apa. Pokoknya yang selain apa ya,
minimal kita sudah mengantongi tempat penjualan itu yang sudah label halal. Nah, dengan seperti ini kan mau tidak mau juga mereka juga harus mengurus sertifikat halal supaya produk mereka itu dibeli oleh konsumen. Jadi dengan adanya ini kan mereka juga tergerak. Lah, kalau saya nggak ngurus sertifikasi halal, nanti nggak ada yang beli nih. Nah, di samping itu menjelang Oktober 2026, kalau saya tidak ngurus, pasti tidak boleh memperjualbelikan produk ini. Nah, mungkin seperti itu ya, Mbak Tria. Makasih pertanyaannya. Baik, Bapak izin konfirmasi tadi yang nanya itu Ibu Devi Maliani, Pak. Oh, Ibu Devi, mohon maaf ya. Iya. Iya, iya, baik, Pak. Terima kasih. Sudah sangat jelas. Baik, terima kasih Ibu Devi atas pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua nih Pak, dari Ibu Trea Andriani. Silakan Ibu Trea untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, Kak, terima kasih. Izin bertanya, Pak. Untuk melakukan pengajuan halal itu, tadi kan sempat dibahas kalau bisa di daerah terdekat. Kalau mau pengajuan di area luar daerah kita, apakah bisa? Terima kasih. Ya, Mbak Tria ini domisilinya di mana? Dapur SPG-nya? Di Demak, Pak. Di Demak. Nah, di Demak itu sudah ada LPH di sana. Nah, jadi alangkah baiknya memang untuk efisiensi biaya ya, dan juga mengingat tidak terlalu jauh, alangkah baiknya Bapak Ibu ini memilih LPH yang terdekat di dapur SPPG Bapak. Tadi Mbak Tria dapur SPPG-nya di Demak ya. Di situ sudah ada LPH, kalau tidak salah itu di Jawa Tengah itu banyak LPH Zamzami, ada LPH Uin Wali Songo, ada LPH eh, pesantren itu ya Zamzami, kemudian LPH, pokoknya banyak. Nah, bagaimana kita mengetahui LPH yang terdekat? Mungkin Bapak Ibu bisa buka di web bpjph.halal.go.id, dan sudah pasti nanti di aplikasi si halal itu Bapak Ibu tinggal mengklik, pasti itu sudah terkonek. Nah, dan otomatis di situ ada LPH yang terdekat dengan Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan bagaimana kalau saya memilih LPH-nya LPH misalkan LPH A, tapi posisi LPH itu ada di luar provinsi, di Jakarta. Nah, sementara kan nanti dia akan melakukan audit kunjungan ke Demak. Ini membutuhkan ongkos biaya yang besar. Nah, makanya nanti itu ada hitung-hitungannya. Dengan memilih LPH di luar provinsi, otomatis nanti di situ ada biaya perjalanan auditor, ada biaya penginapan, ada biaya uang saku. Nah, kecuali ya kalau LPH-nya itu adalah LPH utama. LPH utama itu cakupannya bisa lintas provinsi. Nah, pokoknya Bapak Ibu tidak perlu khawatir, nanti di aplikasi Si Halal itu tinggal diklik aja, udah otomatis nanti sudah ada yang LPH mana yang terdekat dengan wilayah domisili dapur SPPG Bapak Ibu. Ya, mungkin pertimbangannya itu Mbak Tria ya, jika memilih LPH yang di luar provinsi tidak apa-apa. Ya konsekuensinya di situ ada biaya perjalanan, transportasi auditor. Mungkin auditornya satu atau dua orang, ini harus ditanggung oleh dapur SPPG. Nah, daripada memilih LPH di luar provinsi, alangkah baiknya memilih LPH yang terdekat. Bersyukur kalau di situ memang di satu
kabupaten kota lokasinya ya. Demikian Mbak Tria. Iya, Pak. Apakah sudah jelas Ibu Tria? Iya, sudah jelas, nanti bakal saya cek. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Tria atas pertanyaannya. Bapak, saya izin beralih untuk pertanyaan di kolom chat dulu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini ada dari Bapak Rio Ediwaluyo. Mau tanya, apakah bahan bumbu kering namun tidak ada kode nomor PIRT-nya, apakah masih bisa dikatakan bahan bumbu halal? Terima kasih banyak. Mungkin bisa langsung dijawab, Bapak Jamaluddin. Ya, tadi ya bahan bumbu kering yang tidak ada PRT-nya ya. Ya, sebagaimana di dalam aturan regulasi yang berkaitan dengan baik itu di dalam dokumen manual SCPH, itu kan banyak pilihannya, banyak pilihan. Dan sekarang itu sudah ada bumbu kering yang sudah siap saji dan dikemas, bahkan sudah ada label halalnya. Terkait dengan pilihan ya, pilihan memilih bahan baku, entah itu bumbu kering ataupun yang lainnya, ini memang dianjurkan ya, alangkah baiknya itu yang sudah jelas status kehalalannya. Silakan saja kalau Bapak Ibu ingin memilih bahan baku yang sudah sering digunakan, misalkan gitu ya. Nah, ini yang penting ketika kita melayani ataupun mendampingi auditor halal dari LPH, Bapak Ibu bisa menjelaskan secara detail. Istilahnya itu tahulah traceability-nya itu, penelusurannya. Saya beli bahan bakunya di sini, dan ini juga sudah tersertifikasi halal misalkan. Kalaupun belum, Bapak Ibu bisa meyakinkan auditor halal itu bahwa bahan baku yang kami pakai di sini sudah terjamin kehalalannya. Demikian ya, Mbak Kania ya. Baik, semoga tadi pertanyaan bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Rio Edi ya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan dari Bapak Danang Saputra. Dipersilakan untuk Bapak Danang Saputra untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih kepada saudari moderator. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas pemaparan materinya. Sejauh yang saya simak dari materi yang telah dipaparkan, dalam produk halal itu terklasifikasi menjadi barang dan jasa. Nah, yang saya mau pertanyakan ini persoalan jasa, di mana mungkin saya disclaimer sedikit Pak. Saya sedikit bercerita bahwa benarnya tadi yang disampaikan, sapi dan ayam itu pada dasarnya secara alamiah itu halal. Tetapi dia bisa berstatus haram manakala penyembelihan atau pengolahannya itu dilakukan tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, sejauh juga yang saya temukan bahwa dalam penyembelihan sapi sudah ada beberapa kejadian yang dimana dalam pengambilan sapi itu tidak langsung resmi kepada pihak yang menjual secara resmi, tetapi melalui perorangan karena dasar ini pemberdayaan masyarakat sekitar. Nah, yang saya mau tanyakan Pak, kira-kira apakah yang menyembelih hewan tersebut harus kita buktikan keotentikannya perihal sertifikatnya atau bagaimana untuk menjaminkan bahwa yang menyembelih itu sudah berlisensi? Karena sejauh juga yang saya lihat orang-orang di sekitar itu memperlakukan si penyembelih itu karena berdasarkan ini dia paham agama dan dia ditokohkan di daerah itu dan lain sebagainya. Kesimpulannya, apakah memang harus dibuktikan bahwa yang menyembelih itu
pernah mengikuti kursus khusus atau bagaimana? Mungkin bisa dipahami. Sekian, bila fisabilillah, fastabiqul khairat. Ya, baik. Makasih dari Pak Danang ya. Pertanyaannya cukup baik, cukup menarik ini. Mengingat memang pemahaman masyarakat awam ya sementara ini memang eh, yang namanya daging sapi itu halal, yang namanya daging ayam itu halal. Ya, ini kan pemahaman masyarakat umum ya. Tapi pada prinsipnya itu perlu kita ketahui juga. Eh, ada prosedur penyembelihan hewan ruminansia, itu hewan ruminansia itu hewan yang berkaki empat, dan hewan unggas itu ada prosedurnya sesuai dengan syariat Islam. Karena di dalam Al-Quran itu eh, Allah berfirman, "Hurrimat alaikum al-maitah wadam walahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillah." Jadi Allah itu mengharamkan bagi kalian itu adam, dam itu darah, wal maitah, bangkai, uh, walahmal khinzir, daging B2, wa ma uhilla li ghairillah, dan hewan yang disembelih yang tidak disebutkan asma Allah. Nah, empat ini perlu juga kita ketahui karena ini nas dalam Al-Quran. Jadi empat kategori ini adalah yang diharamkan. Nah, darah sudah jelas, bangkai sudah jelas. Nah, ini bangkai ini jadi gini Pak Danang serta Bapak Ibu, ayam eh, sepengetahuan masyarakat umum, eh, kalau yang tahu ya, contohnya ya ayam tiren. Nah, kalau kita tahu kan itu ayam tiren itu adalah ayam mati kemarin ya. Itu istilah tiren ya. Bukan ayam mati keren, tapi ayam mati kemarin. Nah, ini ayam mati kemarin tapi masih digunakan, maksudnya dimanfaatkan, dikonsumsi. Nah, berarti ini ayam tiren ini adalah ayam yang sudah menjadi bangkai. Nah, karena ayam ini eh, mati tidak melalui proses penyembelihan. Sama halnya tadi yang saya putar video, ada ayam yang matinya itu hanya ditusuk, kemudian dilempar ke air panas, ya. Jadi matinya itu bukan mati disembelih, bukan mati melalui proses penyembelihan, tapi mati ditusuk, kemudian dilempar ke air panas. Nah, ini masuk dalam kategori bangkai haram dimakan, dikonsumsi. Kemudian juga wama uhilla li ghairillah, dan semua hewan yang dipotong ataupun disembelih tidak menyebut asma Allah. Ini juga masuk dalam kategori haram, bangkai. Nah, sementara ini memang pengetahuan masyarakat umum, daging ayam itu halal, daging sapi itu halal. Tapi kalau proses penyembelihannya tidak sesuai dengan syariat Islam, itu masuk dalam kategori halal, haram. Kalau di luar negeri, Bapak Ibu perlu kita ketahui, jadi di Australia, contohnya di Australia itu ada penyembelihan sapi yang halal, ada penyembelihan sapi yang haram. Nah, jadi kalau penyembelihan sapi yang halal, itu proses penyembelihannya itu sesuai dengan syariat Islam. Nah, kalau penyembelihan yang non halal, itu mereka tusuk.
Eh, atau disembelih tapi tidak menyebut asma Allah. Nah, kalau di luar negeri seperti di Australia itu, walaupun di situ ada penyembelihan halal dan ada penyembelihan non halal, non halal ya, saya sampaikan non halal, itu mereka juga sudah memisahkan di dalam proses penyembelihan itu, ini untuk dikonsumsi oleh Muslim dan yang memahami gitu ya, yaitu penyembelihan sesuai dengan syariat Islam yang halal. Adapun penyembelihan yang non halal, ini mereka pisahkan, sengaja dipisahkan. Kalau Bapak Ibu silakan aja di browsing, searching terkait dengan penyembelihan hewan di Australia gitu. Bisa dicari. Bahkan pimpinan BPJPH itu sudah melakukan onset ya, kunjungan lapangan ke RPH-RPH di Australia. Itu memang di sana itu sudah tertata rapi, tertib. Walaupun sapi itu masuk dalam kategori halal, tapi penyembelihannya tidak sesuai dengan syariat Islam, dia masuk dalam kategori non halal, walaupun dagingnya halal. Nah, jadi ini Bapak Ibu ya, terima kasih nih Pak Danang atas pertanyaannya itu. Jadi memang sementara ini pemahaman masyarakat umum, daging ayam itu halal, daging sapi itu halal. Tapi kalau proses penyembelihannya tidak sesuai dengan syariat Islam, seperti di dalam nas Al-Quran tadi, wa ma uhilla li ghairillah. Jadi semua hewan yang disembelih tidak menyebut asma Allah itu masuk dalam kategori non halal. Demikian ya, Pak Danang ya. Terima kasih ya. Ya, terima kasih banyak Pak atas Baik, mohon maaf nih Bapak Ibu sekalian, mungkin pertanyaan dari Bapak Danang ini menjadi penutup untuk di sesi pertanyaan kali ini. Nah, nantinya pertanyaan Bapak Ibu sekalian akan kami rekap nih Bapak Ibu, yang nantinya bisa disampaikan ke fasilitator masing-masing, dan nantinya dari tim fasilitator akan memberikan pertanyaan itu kepada Pak Danang. Jadi nanti pertanyaannya akan terjawab semua kok Bapak Ibu. Mohon maaf, nanti pertanyaannya akan diserahkan ke Bapak Jamaludin untuk dijawab seperti itu. Pak Jamaludin, untuk sesi kali ini sudah selesai, Bapak. Mungkin saya izin konfirmasi kembali, Pak, terkait dengan video yang tadi belum sempat diputar. Bisa minta tolong untuk dikirimkan ke Pak Direktur ya, Pak? Ya, baik. Oke, baik. Mungkin sebelum menutup sesi kali ini, Pak, mungkin dari Bapak ada closing statement terlebih dahulu. Dipersilakan, Pak. Baik, terima kasih Mbak Kania selaku moderator. Mohon izin Bapak Ibu. Mungkin demikian paparan materi yang dapat saya sampaikan pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga Bapak Ibu dapat mengikuti pelatihan training SDM penyelesaian hal ini dengan lancar dan sukses. Semoga lulus semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.